Dan by the way, ngomongin soal AI juga kan sama. Gue sama Bang Tara yang udah meluruskan. Silakan aja kan, intinya gue sama Bang Tara ngomong ya, kalau buat iseng-iseng, kalau buat apa itu silakan saja gitu loh. Dan kalau misalnya untuk banyak orang bilang kan, Bang, tapi kalau untuk open komis kan ilegal. Gitu udah jelasin tuh kan peraturannya. Gak bakal pernah nyentuh sama sekali namanya AI kalau artis beneran. Berita kemarin Mangaka Oda juga pakai AI. Dan kalau lu mau tahu, itu kan One Piece. Dan kalau lu mau tahu, lu ketik di Google sekarang perusahaan animasi besar apa aja yang pakai AI. Salah satunya Toei, Dragon Ball Daima, katanya ada beberapa yang backgroundnya pakai AI. Nah lo, makanya gue bilang pelajarin. Gemes gue nih sama orang-orang yang ini. Pelajarin bukan untuk mencintai, pelajarin buat oke, akan gue manfaatkan si tolol AI ini. Gitu. Gemes gue nih sama orang-orang yang kagak ngerti-ngerti. Jangan menolak kemunduran zaman, tolol, nggak ngerti konteks, goblok. Makanya gue bilang kayak pelajarin. Bang, saya benci AI, bang, pelajarin. Gemes gue tuh. Dibilangin suruh pelajarin. Sabar Pak, Bapak pergi SD ya. Jangan marah-marah. Sekarang lo cari di Google perusahaan besar apa saja animasi yang menggunakan AI. Salah satunya Toei. Udah kemakan emosi. Padahal konteks itu gue ngomong, ayo belajar. Kan yang lu keluhkan ini adalah kerjaan lu takut diganti AI karena masalah AI mencuri lah apa segala macam. Makanya pelajarin. Bener sih. Pelajarin biar minimal lu tahu. Gitu loh. Gue aja kan sekarang lagi pelajarin karena satu hal, teman-teman. Lu mau tahu kenapa gue pelajarin? Mau tahu nggak lu kenapa gue pelajarin? Ini boleh diklip nih. Lu tahu nggak kenapa gue mempelajari AI? YouTuber tuh udah ada AI sekarang. Full, bukan kayak AI-nya cuma tampilan kah? Enggak, full AI. Dia konsepnya mirip-mirip VTuber gitulah. Jadi dia ada karakter gambar yang dibuat oleh AI, kayak macam virtual VTuber gitulah. Karakter dibuat oleh AI, suaranya pakai suara AI, konteks yang dibacakan dari ChatGPT udah ada, dan view-nya banyak. Gue sebagai YouTuber juga, anjing nih gue harus pelajarin, kalau nggak gue kebal sama si anjing. Jadi biar gue tahu kayak gimana cara ngalahin dia. Kalau menurut gue bang, untuk AI, as long as it makes you work faster, menuhin deadline lebih cepat, why not? Bro, gara-gara lu ada saweria begini, tunjukkan eksistensi kalian. Jadi gini guys, gue belum pernah cerita ya yang soal AI ini ya. Gue pernah berantem sama temen gue. Apa? Debat adu mulut lah. Jadi temen gue itu adalah artis komis. Dia gambarnya jago. Dia menentang banget AI. Gua ngomong dong soal AI kan. Dia reply ke story gue. Gue debat adu mulut sama dia. Itu zaman-zaman dulu nih, masih Stable Diffusion, masih awal-awal. Gue bilang apa yang gue bilang dari dulu sampai sekarang. Pelajarin AI, minimal kita tahu biar kita nggak ketinggalan zaman, biar kita tahu cara melawannya atau menanggulanginya, dan mengertikan arti AI itu apa. Toh bisa jadi alat untuk membantu kerjaan lu. Gue ngomong kayak gitu ke dia. Dia debat, gak bisa gitu game. AI itu sumbernya tuh, source-nya tuh nyuri segala macem. Bro, kalau source nyuri, lu punya kertas kalkir atau kertas minyak? Punya. Sini, gua gambarin dari Dragon Ball, covernya Goku. Tuh, ini hasil, ini kayak AI nih. Gue bilang, ini kertas kalkir atau kertas minyak, ini hasil AI nih. Sama kayak gue kayak gini, tracing. AI itu kan tracing, tapi kan datanya nyuri game. Lah ini kan juga nyuri gue. Nyuri dari Akira Toriyama nih, gue bilang. Gue dengan cara begitu. Kalau gue post di Instagram, boleh dong, it's okay. Kalau misalnya gue jual, gue salah. Tapi kalau misalnya untuk membantu, misalnya contoh kayak AI ini bisa tracing hasil karya lu, jadi mempercepat kerjaan lu. Boleh nggak kayak gitu? Nggak bisa game bla 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 bla. Setahun kemudian, sekarang dia pakai AI. Jadi AI-nya itu, teman-teman, dia masukin karya-karya dia, which is hasil gambar tangannya dia, di tracing sama si AI, dipelajari karya-karyanya dia bikin set-set buat mempermudah. Jadi garis-garis lainnya itu tuh nggak kayak dulu kan, kalau dulu kan lu pelan-pelan banget kalau pakai tangan, itu jadi ngetools. Terus kata dia, iya game, seperti kayak punya 2 orang karyawan lagi. Kan? Di situ saya mengatakan, kan? My favorite moment, kayak punya 2 karyawan game kan. Sekarang dia bisa ngambil klien lebih banyak, jadi kuantitasnya. Tuh kata Nafis Pro tuh, Bang, tapi nggak bisa ngelarang orang buat pakai AI bang. AI bakal tetap ada walaupun lagi suka atau tidak betul. Tapi seenggaknya disclose kalau lo pakai AI. Paling malesin kalau ada jelas-jelas pakai AI ngaku gambar sendiri. Oh itu ya. Kalau kayak itu bener. Kalau lu sebel sama orang yang pakai AI, tapi ngaku gambar sendiri, itu boleh lu kesel, tapi kesel sama orangnya, jangan sama AI-nya. Lu ngerti gak sih? Nih,
Gue kebetulan di sini punya kertas kalkir dan Dragon Ball. Gue gambar pakai kertas kalkir. Nih hasilnya kayak gini nih guys. Nih gue juga kemarin udah bikin video soal AI. Terus gue bilang kan, guys, ini gambar gua guys. Ini gambar gua. Yang lu sebel kertas kalkirnya apa guanya? Ya kamunya. Paham gak sih? Paham gak sih maksudnya? Iya, maksudnya begitu. Itu maksudnya. Itu. Yang disalahin ya guanya lah. Ya guanya terus gue bilang kan, oh Akira Toriyama kalah guys. Nih gue gambar di kertas kalkir nih. Gue lebih baik dari Toriyama. Yang disalahin kira-kira guanya apa kertas kalkirnya? Ya orangnya, which is guanya. Boleh kalau makanya kemarin tuh karena perdebatan terlalu panas, makanya jadi kesel kan, jadi kemana-mana tuh. Yang disalahin AI-nya, makanya gue bilang loh, disalahin AI-nya, ya orangnya dong. Kayak kemarin orang-orang pada benci kan yang soal teman-teman tahu nggak yang AI Ghibli Ya, yang jualan 10.000 komis. loh, ini disalahin AI-nya, orangnya dong. Orangnya terus ada orang bikin AI tentang bugil-bugilin artis-artis. Misalnya Alexandra Daddario lah atau Emma Watson yang dibenci ya orangnya lah, jangan AI-nya. Sama kayak Photoshop aja, lu bugilin orang pakai Photoshop, yang lu salahin Photoshopnya, ya orangnya. Emosi udah panas dan segala macam, ya makanya orang jadi lupa mana sebenarnya akar dari kesalahan. Nah terus bang, kalau orangnya udah salah gimana bang? Makanya kita butuh namanya regulasi, which is kalau dari AI sendiri regulasi sebenarnya udah ada. Dari entah misalnya dari audio maupun visual udah ada. Nah cuman permasalahannya adalah kalau misalnya lu bilang, oh bang, berarti kalau regulasi di AI udah ada, di Indo berarti regulasi belum ada dong bang. Terus gimana? Akhirnya lu ngomong pertanyaan yang benar. Itu yang dari tadi gue pengen sampein. Memang di Indonesia ini butuh banget juga regulasi atau undang-undang dasar diupdate khusus untuk AI. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.